Aduh, people, jadi ternyata memang belakangan ini tuh kelihatannya cuaca tuh susah diprediksi gitu ya. Jadi aku pun bahkan sampai batuk, suaranya hilang. Nah, makanya hari ini kita datang ke satu usaha di Kota Semarang yang dia bakal mengolah bahan-bahan alami seperti ini jadi minuman kayak gini. Nah, ini dia jamu APT. Penasaran kayak gimana sih khasiat dari minuman ini? Kita akan bahas lengkapnya sama ownernya langsung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Mas Joshua. Ini dia founder dari jamu APT dan juga Super Bee Herbal. Betul ya? Mas Joshua, apa kabar? Ya, luar biasa Mbak. Sehat ya? Sehat selalu. Iya dong, konsumsinya jamu terus sih soalnya ya. Nah, iya betul sekali. Ini pas banget nih Mas, suaraku tuh lagi kemarin habis serak, hilang, dan sekarang sudah mulai muncul gitu ya. Kelihatannya memang harus beralih ke yang herbal gitu untuk bisa menjaga daya tahan tubuh dan biar tetap sehat. Nah, kita mungkin bahas dulu ya, dari kok bisa sih Mas Joshua ini terjun ke dunia perjamuan. Memang barangkali backgroundnya apa, terus kemudian di mana titik yang akhirnya bikin aku mau bikin produk ini gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, jadi awalnya saya itu sebenarnya latar belakangnya adalah apoteker. Ya, jadi di apoteker itu kami belajar banyak tentang obat-obatan, tidak hanya obat kimia saja, tapi juga obat untuk dari bahan alam, seperti itu. Nah, dari apoteker itu saya kemarin di Jakarta bekerja di salah satu perusahaan farmasi untuk obat tradisional. Nah, dari situ saya mengetahui semua, akhirnya terbuka wawasan yang lebih luas mengenai obat tradisional ini. Gimana caranya kita mengolah obat bahan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini untuk bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, dari situ saya mulai belajar lebih dalam lagi mengenai obat tradisional, lalu juga TCM, lalu juga Ayurvedic dari India. Nah, dari situ saya mulai tertarik dan juga tadi belajar lebih dalam. Saya terinspirasi sebenarnya dari Prof. Hembing. Nah, saya tonton tuh YouTube-nya Prof. Hembing. Prof. Hembing itu salah satu praktisi obat tradisional yang sangat legend lah. Kalau misalnya teman-teman tahu, searching aja di YouTube, dulu zaman-zaman 98 sampai 2006, Prof. Hembing itu pernah punya program televisi sendiri yang membahas tentang obat-obatan tradisional. Nah, dari situ saya mulai belajar, terus juga mendalami dan riset juga. Nah, di Jakarta sempat di 2022, saya sempat riset tuh, apa aja sih komposisi dari bahan-bahan herbal ini yang bisa bermanfaat untuk kesehatan. Misalnya tadi untuk mengurangi gejala batuk, lalu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, komposisinya seperti apa dan lain sebagainya. Setelah itu saya ikut kursus mengenai obat tradisional. Setelah ikut kursus saya ikut ujian kompetensi. Nah, jadi pengobat tradisional atau peracik jamu itu juga ada ujian kompetensinya Mbak. Nah, itu sudah setara dengan SKKNI 4, jadi itu setara diploma kalau sekarang. Setelah diploma, setelah lulus ujian, saya tergabung masuk ke asosiasi untuk pengobat tradisional. Namanya ASPETRI, Asosiasi Pengobat Tradisional Indonesia. Nah, itu di sana sangat banyak guru-guru untuk obat dari bahan alam ini. Nah, di situ saya mulai belajar lagi dan lahirlah jamu APT ini. Nah, dari sini teman-teman mulai tanya-tanya nih tentang kesehatan mereka. Nah, saya coba bantu untuk meracikkan untuk mereka dari keluhan-keluhan kesehatan teman-teman ini. Seperti apa keluhan kesehatannya, saya coba racikkan. Banyak yang cocok. Nah, akhirnya kami mulai berani untuk buat pemesanan secara online. Seperti itu. Nah, selain itu juga saya bekerja sama teman saya juga. Nah, kalau yang ini sudah pabrikasi, Mbak. Nah, ini adalah Super Bee Herbal. Jadi, ini adalah minyak oles untuk melegakan otot yang istilahnya otot yang kaku, lalu juga sendi-sendi yang kaku. Nah, ini bisa pakai minyak oles ini. Ini saya formulasikan juga
untuk ya supaya bekerja itu lebih rileks lah, otot bisa lebih santai. Misalnya sudah capek bekerja seharian, nah nanti malam harinya itu bisa oles minyak Ganorek Oil ini, lalu bisa istirahat dengan enak lah, seperti itu. Jadi ternyata berawal dari pekerjaan ya. Berawal dari akhirnya pekerjaan. membawa Joshua ini tertarik lebih dalam untuk tentang minuman kesehatan sampai akhirnya membuat jamu APT ini ya. Betul sekali. Dan bahkan ada produk yang sudah sampai ke pabrikasi ya. Betul. Produk ini untuk minyak oles. Betul sekali. Nah, kalau untuk kita bahas di jamu APT dulu ya. Siap. Jamu APT ini berarti dia ada berapa variasi, kemudian kandungannya apa, manfaatnya apa, boleh dijelasin? Oke, sebenarnya ini adalah minuman kesehatan. Jadi untuk kandungannya sendiri, ini sebenarnya saya formulasikan sesuai dengan keluhan dari teman-teman. Jadi misalnya nih ada yang pesan, misalnya saya lagi batuk nih, lalu saya racikan. Kalau misalnya batuk, untuk bisa mengurangi gejala batuknya, berarti komposisinya ada kencurnya, lalu ada jahenya, lalu juga ada sereh, dan juga ada cengkeh, seperti itu. Nah, saya racikan, terus saya buat ke dalam kemasan seperti ini. Nah, ini bisa untuk 3 kali minum. Ya, jadi tidak langsung sekali habis, tapi 3 kali minum. Gitu. Jadi ini adalah istilahnya minuman kental. Jadi kalau misalnya terlalu pedas itu bisa diencerkan dengan air gitu. Dan juga ini yang paling penting Mbak sebenarnya. Semua jamu saya itu saya tidak tambahkan gula. Gitu. Jadi saya tambahinnya pakai stevia. Walaupun dia juga bisa meningkatkan glycemic index tapi tidak setinggi gula. Gitu. Nah, ini untuk batuk. Lalu juga yang ini untuk metabolisme. Nah, itu ada apa itu Mas di dalamnya? Ada hitam. Oh gitu. Yang untuk metabolisme ini saya racikan di dalamnya itu ada apel, ada tomat, kunyit, jahe, dan chiaseed. Nah, hitam-hitam ini adalah chiaseed. Jadi chiaseed ini adalah serat alami untuk bisa memperlancar metabolisme. Seperti itu. Jadi dia istilahnya kalau misalnya BAB-nya kurang lancar dan segala macam, dia bisa membantu banget si serat chiaseed ini. Ini variasi kedua ya? Variasi kedua. Ada apa lagi? Nah, ini saya buatkan ada variasi yang lain lagi. Ini isinya ada bit, apel, jahe, dan stevia untuk pemanisnya. Nah, jamu yang ini minum kesehatan untuk membalanskan hormon sebenarnya. Jadi misalnya teman-teman yang mensnya itu terlambat ataupun ya waktu mens itu sangat sakit sekali dan lain sebagainya. Nah, jamu ini bisa untuk membantu meringankan gejala-gejala yang seperti itu. Jadi bisa untuk istilahnya balancing untuk hormonnya. Gitu, membantulah. Jadi sementara ini ada 3 varian tersebut ya? Betul, yang saya bikin ini ada 3 varian itu, tapi saya tidak menutup kemungkinan misalnya ada keluhan dari teman-teman, saya bisa bikinkan secara custom sesuai dengan keluhannya masing-masing. Misalnya ada yang sakit mah nih, nah itu saya bisa bikinkan untuk minuman kesehatan yang untuk melindungi lambungnya. Betul, kayak gitu. Ada juga kemarin yang teman saya ada pesan juga untuk dia diabetes. Nah, gimana untuk menurunkan kadar gula darah dan segala macam, itu juga bisa saya racikan. Jadi nanti kalau mau konsultasi dulu juga boleh ya untuk Betul menentukan sekali. nanti kira-kira jamu apa yang cocok untuk kita. Betul. Gitu ya. Tapi kemudian yang bikin penasaran ini kenapa dibikinnya barangkali seperti konsentrat gitu ya, karena dia masih harus diencerkan lagi gitu. Betul. Dan ini pakainya air panas atau boleh pakai es atau gimana? Ya, jadi ini jamunya sangat kental sebenarnya karena saya kan belajar tentang bahan alam ini. Kalau jamu-jamu yang di luar mungkin itu dia langsung ready to drink, langsung bisa diminum. Nah, itu sebenarnya boleh saja. Nah, tapi saya bikinkan untuk konsentrat ini supaya dia benar-benar bisa manfaatnya itu optimal. Jadi tidak hanya sekali minum saja, tapi memang jamu ini adalah bahan alam, jadi tidak seperti obat kimia yang bisa langsung bereaksi. Nah, jamu ini butuh waktu untuk bisa bereaksi. Nah, jadi saya bagi menjadi 3 dan saya konsentratkan supaya nanti si konsumennya bisa continue minumnya. Misalnya di sini tulisannya 2 kali sehari untuk batuk, lalu untuk yang metabolisme 1 kali sehari. 1 kali sehari, tapi tadi 1 botol ini dibagi 3 gitu. Nah, untuk pengencerannya bisa
kita batu es, terus kita baru tuang jamunya, itu bisa, atau diencerkan dengan air panas. Kalau misalnya jamunya terlalu pedas, karena kan ini konsentrat, jadi bisa jadi terlalu pedas. Sama seperti ginger shot dan lain-lain. Nah itu kan pedas banget. Nah itu sebenarnya bisa diencerkan. Oke, tapi tidak perlu dimasak lagi ya? Tidak perlu dimasak lagi, jadi bisa langsung aja es batu, kita tambahin minuman sehatnya ini, lalu langsung bisa diminum, tidak perlu dimasak. Oke, langsung bisa diminum. Terus kalau misalnya tadi itu kan ada yang 1 hari dihabisin gitu ya, diminum 3 kali. Betul, nah, bisa. Ini berarti apakah ada jarak waktunya yang harus kita perhatikan atau sebenarnya ya mau nggak terserah gitu? Sebenarnya kalau dari saya, idealnya kita ikutin aturan yang sudah tertulis, sudah saya tulis di sini. Ini kan 2 kali sehari, ada tulisannya 2 kali sehari. Kalau yang ini dia 1 kali sehari minumnya. Nah, kenapa? Karena tadi tubuh ini butuh waktu untuk merespon juga. Begitu kita minum, tubuh ini butuh waktu untuk memetabolisme si zat-zat kandungan yang terdapat di bahan alam ini supaya dia bisa bereaksi dengan optimal. Lalu juga setelah bereaksi dia butuh untuk difilter, untuk istilahnya dinetralisir, dibuang dan segala macam. Nah itu juga butuh waktu. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak minum, itu juga tidak baik sebenarnya. Karena bisa justru memberatkan organ-organ yang di dalam tubuh, gitu. Jadi idealnya sesuai dengan saran penyajiannya, nanti tubuh bisa untuk istilahnya dia memperbaiki dirinya. Kita memberikan waktu si tubuh ini untuk kamu bereaksinya seperti apa, akan lebih sehat seperti itu. Jadi misalnya ketika kali sehari ya pagi, siang, sore. Betul. Begitu ya. Dan ada aturannya juga setelah makan. Ada juga ada jamu-jamu yang dia misalnya untuk lambung. Nah kalau untuk lambung dia diminumnya sebelum makan. Nah kalau yang untuk misalnya batuk dan segala macam itu disarankan untuk setelah makan supaya tidak kaget perutnya. Oke, baik. Jadi memang tergantung dengan minuman apa yang mau kita konsumsi ini. Betul ya? sekali. Oke. Nah, kita jadi makin penasaran ya karena ternyata ini semua tuh masih diproduksi rumahan ya kalau betul, untuk produksi rumahan. jamu APT ya. Betul sekali. Dan nanti kita akan lihat juga gimana sih proses masaknya ya. Apakah Mas Yosua bisa melakukannya? Nah, kalau people penasaran jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usaha. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tatular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Masih di Ini Usahaku, episode jamu APT dan juga Super Bee Herbal. Masih bareng sama Mas Yosua
kita sekarang udah di dapurnya dan mau mencoba melihat proses pembuatan minuman herbal ini ya. Oke, sekarang kita mau bikin apa dan bahan-bahannya apa aja, Mas? Nah, kita sekarang mau bikin minuman kesehatan untuk daya tahan tubuh nih, Mbak. Nah, yang pertama bahan-bahannya itu ada kencur, lalu juga ada jahe, ada kunyit. Nah, di sini nanti kita tambahin jinten. Nah, di sini ada jinten, teman-teman. Terus di sini ada juga cengkeh atau clove. Nah, gitu. Nanti jadi sebenarnya sebelum kita mulai itu empon-empon ini harus dicuci dulu. Dicuci, dan yang paling penting adalah kita harus tahu dulu ini itu sumbernya dari mana. Nah, di luar sana itu banyak empon-empon yang ditanam itu tidak pada tanah yang baik, Mbak. Jadi misalnya di sebelah selokan dan lain sebagainya. Nah, itu sangat dihindari. Misalnya ada teman-teman ketemu di pasar gitu, empon-emponnya kok baunya aneh seperti itu. Nah, itu jangan dibeli, jangan dipakai, karena itu nanti akan, istilahnya kan kalau di sebelah selokan ada limbah dan segala macam, itu nanti akan masuk ke dalam kandungan empon-emponnya. Oh, pengaruh ternyata ya? Pengaruh sekali. Nah, empon-empon yang baik itu empon-empon yang baunya itu, misalnya jahe, ya bau jahe aja, nggak ada bau-bau yang istilahnya bau-bau aneh yang lain, kayak gitu. Lalu setelah kita beli, kita sortir, misalnya ada yang busuk-busuk dan lain sebagainya, itu harus kita buang. Lalu kita cuci bersih sampai tanah-tanahnya itu hilang. Jadi di ketiak jamunya segala macam ini itu harus disikat juga supaya tanahnya benar-benar hilang. Kenapa seperti itu? Karena kan kita ini langsung kita peras gitu. Nah, kalau misalnya ada kandungan tanahnya, nanti akan berpengaruh juga ke kesehatan kita. Gitu. Jadi harus benar-benar bersih dulu. Gitu. Nah, ini nanti ditimbang dulu. Sebenarnya kalau misalnya tradisional, obat tradisional itu dia tidak menggunakan timbangan. Dia hanya istilahnya kalau satuannya adalah satu ruas jari. Nah, ini satu ruas jari jahe kunyit, yang ini satu ruas jari jahe, seperti itu. Nah, kalau di sekarang, karena kita ini membuat sesuai dengan tadi kompetensi yang saya sudah bicarakan, nah ini akan kita timbang. Jahenya itu 60 gram jahe, lalu kunyitnya juga 60 gram, dan kencurnya 60 gram. Nah, ini kita membuat untuk satu porsi. Saya satu botol, satu botol, yang mana satu botolnya itu adalah 3 porsi. Nah, kenapa ini sangat banyak sekali? Karena yang tadi saya bilang juga ini adalah konsentrat, gitu. Jadi memang dia banyak kandungan jumlahnya itu banyak. Nah, setelah ini nanti kita akan peras menggunakan cold press bersama dengan buah apel juga, gitu. Jadi si cold press ini dia butuh air juga untuk dia bisa bekerja dengan baik. Makanya airnya kita ambil dari buah apel. Oh, jadi apelnya itu diambil airnya? Betul, apel itu kita ambil airnya dan kita ambil manfaatnya juga. Jadi apel ini bisa untuk melancarkan peredaran darah juga. Dia bisa mengurangi kolesterol, dia juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga, dan lain sebagainya. Gitu. Ini kita potong dulu ya, Mbak. Dan ini kalau misalnya kita lihat kan dia udah botolan ya gitu ya, Mas. Kalau nanti dibuka, ada nggak masa daya tahannya berapa lama dan penyimpanannya seperti apa? Nah, kalau sebelum dibuka, dia itu penyimpanannya 6 hari di dalam lemari es, di dalam kulkas. Di dalam kulkas, ya betul. Di suhu 2-8 lah, suhu lemari es biasa, bukan di freezer ya. Nah, itu 6 hari. Setelah dibuka, dia hanya tahan 3 hari. Gitu. Nah, itu pun sudah saya tulis untuk expire date-nya, baik digunakan sebelumnya sudah ditulis di situ. Oh, bahkan expirednya pun diperhatikan, ditulis ya, biar kita nggak kelupaan. Betul sekali, supaya nggak kelupaan. Ini sudah berapa lama ya aku pesennya ya? Terus sementara ini kalau kita mau pesen, kita harus menghubungi kemana, dipasarkan lewat apa aja? Ya, untuk sementara kita buka pemesanan itu melalui via Instagram dulu, DM Instagram di jamu.apt. Nah, di situ teman-teman bisa tanya-tanya dulu, misalnya teman-teman punya keluhan batuk atau keluhan misalnya tadi lambung dan segala macam, tanya-tanya. Lalu di situ nanti admin kita akan menjelaskan
kandungan minumannya itu apa aja. Nah, nanti baru dari situ teman-teman pesan, nanti kita akan melakukan pengiriman. Nah, pengirimannya ini juga kami masih terbatas nih Mbak, masih di area Semarang aja. Kemarin itu sebenarnya udah ada nih teman-teman dari Bali mau pesen. Bali ya? Iya, luar biasa. Di sana ternyata antusias tentang obat dari bahan alam ini atau tanaman herbal ini atau jamu itu sangat tinggi sekali. Apalagi ekspatriat, bule-bule dan segala macam di sana itu sangat suka dengan jamu ternyata. Mereka aware sama wellness gitu ya? Betul, sangat aware sama wellness. Nah, dari situ saya berpikir, oh gimana ya caranya supaya bisa pengiriman ke Bali dengan memperpanjang expire date-nya. Nah, makanya itu yang belum bisa saya lakukan sebenarnya, Mas. Kita masih kirimnya di sekitaran Semarang aja. Kemarin dapat temen juga yang pesen itu dia langsung dibawa hand carry. Jadi dari Semarang, kebetulan tinggalnya di Semarang, terus di hand carry tuh ke Jakarta. Gitu, jadi masih pemesannya masih seperti itu. Ada hari bukanya nggak nih? Atau tiap hari buka? Enggak, kita PO sistemnya masih, bisa sistem PO. Setiap minggu buka Ya. PO atau gimana? Setiap minggu kita buka PO. Nah, itu bisa nanti cek di Instagramnya ya. Betul untuk sekali, tahu. kita cek di Instagram PO-nya kapan bukanya. Nah, biasanya berapa hari nih dari PO sampai ke pengiriman? Biasanya kita kumpulkan itu 2-3 hari. 2-3 hari kita open PO, baru nanti pengiriman di hari ketiga. Buat yang lagi cari referensi untuk beli jamu yang rasanya enak, berkhasiat di mana, coba kepoin di Jamu APP. Enaknya minum jamu tuh kalau dia udah nggak ada ampasnya ya. Kadang Betul. soalnya agak ketika mau minum gitu ada ampasnya agak-agak kurang rasanya. Agak-agak gimana gitu kan? Betul sekali. Oke. Oh, bisa Wah. dilihat ya, kental sekali loh ini. Kental banget ini. Pakai cold press. Oke, sepertinya sudah. Nah, setelah ini kita akan panaskan. Panaskan sedikit saja, jadi tidak sampai yang sangat mendidih, tapi kita panaskan. Fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang terbawa. Tadi kan hanya kita cuci ya, Ya. si jamu-jamu ini, karena kita juga menjaga, kan dia itu hidupnya di dalam tanah, Mbak. Betul. Di dalam tanah itu kan banyak sekali kuman-kuman dan segala macam. Nah, untuk bisa ini untuk menjaga kesehatan, nah, makanya kumannya kita coba minimalisir, kita kurangi dengan cara pemanasan ini. Oh, ini untuk apa nih? Apakah Nah. menambah aroma atau gimana? Cengkeh ini juga ada manfaatnya, Mbak. Oh ya? Jadi cengkeh ini manfaatnya adalah untuk mengurangi hidung tersumbat, lalu juga untuk relaksasi juga, untuk istilahnya otot-otot yang tegang. Nah, itu kita kurangin atau kita netralisir dengan si cengkeh ini. Ternyata bisa juga ya? Bisa, betul sekali. Lalu ada jinten juga, kita beri sedikit jinten. Jinten ini sebenarnya fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya supaya lebih hangat dia. Tadi kan ada jahe. Nah, kalau jahe itu fungsinya selain untuk menghangatkan, dia juga fungsinya untuk mengurangi inflamasi. Nah, jadi kan kalau kita sudah bekerja seharian capek, itu tubuh kita itu punya yang namanya efek inflamasi atau kita merasa capek dan segala macam. Ada bengkak-bengkak di dalam tubuh tapi. Nah, itu jahe itu bisa untuk mengurangi efek itu. Ini juga, Mbak, untuk edukasi ke teman-teman nih. Untuk jamu ataupun minuman herbal yang ada kandungan kunyitnya, nah si kunyit ini itu dia sulit untuk diserap oleh tubuh. Gitu. Jadi misalnya kalau kita minum kunyit biasa dan segala macam, itu yang terserap oleh tubuh itu hanya 20%-nya, sedangkan lainnya itu terbuang sia-sia. Nah, kalau kunyit biasa, untuk konsumsinya kita harus menambahkan yang namanya itu piperin. Nah, piperin itu fungsinya adalah supaya membantu penyerapan si kunyit ini, si kandungan kunyitnya atau kurkumin itu ke dalam tubuh, itu menggunakan piperin. Piperin itu sumbernya bisa dari lada hitam seperti ini. Kita bisa menggunakan lada hitam bubuk sedikit aja, 1 ujung sendok teh. Nah, ini cukup untuk sedikit banget.
Nah, itu sudah cukup untuk bisa membantu penyerapan dari si kunyitnya. Gitu. Nah, ini tips yang saya pelajarin waktu saya di Aspetri. Luar biasa ini. Ini Jadi, ilmu yang mahal nih ya. Ilmu yang mahal ini. Jadi kalau saya tadi nggak pakai piperin, dia cuma menyerap 20%, kira-kira dengan ditambahkan ini emang bisa sampai berapa? Ini bisa sampai 70%. Jadi piperin ini memang sangat-sangat membantu untuk penyerapan si kunyitnya. Tapi kalau untuk dari segi rasa, apakah cukup signifikan menambah rasa pedas atau enggak? Dari black peppernya ini enggak, karena kita penambahannya hanya sedikit. Kita butuhnya hanya sedikit sekali. Gitu. Baik, kita sajikan kalau begitu ya. Oke, kita sajikan langsung ya. Ini berarti yang varian apa itu, Mas? Ini varian untuk daya tahan tubuh. Gitu. Dan diminumnya 3 kali biasanya kalau gini. Kalau ini 1 kali. Oh, 1 kali cuma segini ternyata. Iya, sangat sedikit sekali. Karena ini memang tadi yang saya bilang ini adalah konsentrat. Jadi konsumsinya itu bisa kita encerkan dengan air biasa. Air biasa seperti ini, air botol, air biasa kita encerkan aja. Nah, ini ngecarinya seberapa nih kira-kira? 2 kali ukurannya? Ya, 2 kali ukurannya. Sebenarnya sih selera aja, Mbak. Kalau dia terlalu pedas, itu bisa kita encerkan lebih lagi. Gitu. Nah, ini kita juga tambahkan stevia untuk pemanisnya. Kalau misalnya di botol itu sudah include, stevianya sudah ada di dalam botol. Kalau ini ada di luar botol, kita tambahkan sedikit stevia di sini. Kalau misalnya nih buat yang suka manis begitu ya, ngerasa kurang manis, boleh nggak sih kalau ditambah gula atau malah mending nggak usah gitu? Kalau kurang manis boleh sebenarnya ditambah gula, nggak apa-apa, atau ditambah dengan stevia, itu lebih ideal lagi. Karena kita tahu kan gula itu sebenarnya gula itu menyebabkan tubuh ini juga inflamasinya lebih tinggi lagi. Nah, itu yang bisa menyebabkan si jamu ini jadi kurang efektif sebenarnya. Gitu. Karena kita mau mencari khasiatnya ya. Betul, mencari khasiatnya. Nah, dan ini juga untuk tips untuk teman-teman, jamu ini sebaiknya juga tidak dicampur dengan madu. Oh, nggak dicampur madu? Madu dan susu itu dia punya efek menetralkan, Mbak, sebenarnya. Nah, maka dari itu kalau kita mau mengkonsumsi jamu dengan optimum, dengan efek yang optimum, itu sebaiknya dihindari campur dengan susu dan madu. Boleh minum susu dan madu setelah 30 menit. Dijeda ya? Dijeda, betul sekali. Jadi tidak langsung. Oke, ini sudah ready nih, disajikan. Nah, ini dia minuman herbal untuk daya tahan tubuh dari Jamu APT. Terima kasih Mas Yosua sudah berbagi informasinya bareng sama kita ya. Dan juga buat people yang mau hidup lebih sehat di tahun 2025 ini dan juga kembali ke produk-produk yang natural ya. Betul. Silahkan bisa jadi salah satu referensinya ya, di Kota Semarang ada Jamu APT. Terakhir dong dari Mas Yosua, apa nih pesannya untuk people semua? Oke, terima kasih. Ya, jadi pesan untuk teman-teman semua, kalau kita mau menjaga kesehatan kita, mulailah kita kembali ke bahan-bahan alam. Supaya kita tidak merasakan dampak efek dari kimia-kimia yang sudah masuk ke tubuh kita. Nah, bahan-bahan alam ini cenderung lebih aman daripada yang kimia, seperti itu. Dan juga Indonesia itu punya banyak sekali bahan alam yang bisa kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan kesehatan. Oke, nah karena tanah kita ini sudah sangat subur, diberkahi banyak produk-produk alam yang berkhasiat, mari kita kembali ke alam lagi ya. Terima kasih banyak Mas Terima kasih banyak. Dan juga ibu yang sudah menyaksikan ini satu kali ini, jangan lupa untuk subscribe karena kita akan kembali lagi dengan episode-episode lainnya. Buat ibu yang punya usaha unik menarik pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu saya Hani Normalita beserta dengan Mas Yosua pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.